Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yufsata fi rizqihi wa yusala fi athari falyasir rahimahu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ikhlas Hasaniyah Negeri, Al-Ustaz S. Bapak Hadian Fauzi SPD beserta Bapak Wakil DKM Bapak Ustaz Sudiono SE dan jajaran kepengurusan yang saya hormati, yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para asatidz dan juga pengurus DKM. Guru kita bersama Al-Qaro Bapak Ustaz Haji Abdul Majid SPDI, alhamdulillah beliau selalu berkenan untuk bisa hadir di tengah kita dalam rangka memimpin kita untuk menuju jalannya Allah SWT. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para pemangku jabatan dan kajian segenap seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada kita senantiasa selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana lutitan kita di awal bulan di hari Selasa kembali bisa hadir, yang mudah-mudahan senantiasa kehadiran kita di majelis ilmu ini senantiasa selalu menambah wawasan keistiqomahan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah-ibadah kita berkenaan dengan ibadah ubudiyah. Mudah-mudahan dengan ditambahnya ilmu dari guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam bagi kita ajarkan tahayyul alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqomah dalam menjalankan ajarannya, dan tentunya kita bisa dapat meninggalkannya, dan kita berharap agar kalau kita semuanya akan mendapatkan sawabullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah wa ta'ala, kita mulai buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah, yang kita niatkan untuk mendoakan diri kita, anak, istri, keluarga, hadat dalam kita, agar senantiasa kita selalu bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Juga tentunya kita berdoa kepada Allah agar Yayasan yang sebentar lagi genap berusia 68 tahun, kita doakan mudah-mudahan senantiasa menjadikan yayasan yang kuat, yang berkah, yang senantiasa selalu memberikan kebaikan buat masyarakat dia. Khusus yang kita harapkan pada bulan Juli ini lahirnya bonus, yang mudah-mudahan dengan bonus menambah girohnya kita untuk senantiasa selalu memberikan yang terbaik buat yayasan yang kita cintai. Kita juga mendoakan agar kiranya orang tua kita yang telah mendahului kita, kuburnya dijadikan rodoh min riyadil jannah. Putra-putri kita yang pada pekan ini masih berlibur, kita doakan menjadikan putra-putri yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah dan Rasul, ilmunya bermanfaat. Tentunya kita sebagai orang tua mudah-mudahan senantiasa selalu bisa beristiqomah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ala alihi wa ala kulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita dengar tausiah ataupun pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh kita kepada Bapak Ustaz Haji Abdul Majid SPD. Pada beliau kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ayatan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa sadaqallahul 'azim. Yang kami hormati seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ikhlas Riyadh, khusus Ketua Bapak Ustaz Hadiat Fauzi, para penasehat, para pembimbing, dan tentunya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ta'ala. Semoga setiap usaha kita di dalam ketaatan kepada Allah, rangkaian dari langkah kaki kita dari tempat kita kerja ke masjid ini, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, sholat duhur secara berjamaah, zikir, sholat sunnah, dan duduknya kita di sini bismillahirrahmanirrahim dalam rangka iktikaf, juga dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahmi. Semoga Allah berikan kepada kita pahala yang besar, dan semoga pula dengan kesederhanaan amal kita itu Allah jadikan amal timbangan kebaikan kita berat di yaumil qiyamah. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan di dalam amal, di dalam keimanan, keislaman, dan amal sholih. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan semoga Allah berkahi kepada kita semua, baik berkah umur, rezeki, ilmu, keluarga, dan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ta'ala, mengikhtiari ketakwaan itu adalah sebuah kewajiban. Sebab takwa itu adalah perintah Allah yang sudah maklum. Kalau kita baca Quran sering mendengar ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya. Sedangkan kalimat perintah asalnya adalah sebuah kewajiban. Dan takwa itu domainnya adalah kita beribadah kepada Allah karena kita mengharap pahala dari Allah, atau kita meninggalkan sesuatu karena kita berharap tidak dihukum oleh Allah, tetapi dasarnya adalah dengan ilmu yang datangnya dari Allah dan dikerjakan karena Allah. Tiga domain. Melakukan sesuatu karena kita beriman, mengharapkan pahala dari Allah. Menghindarkan sesuatu karena ada rasa takut bahwa Allah bisa menghukum kita. Tetapi di dalam pelaksanaan mengamalkannya atau pelaksanaan meninggalkannya sesuatu itu, dasarnya harus dari dasar Allah. Itulah agama. Dan dikuatkan lagi apa yang kita lakukan karena Allah. Itu takwa. Jadi kalau ada orang, kenapa kok kemarin main judul terus sekarang berhenti, tabungan gua udah habis, itu namanya bukan takwa. Dia meninggalkan judi online karena tabungannya udah habis, rumahnya udah digadai. Kan seharusnya meninggalkan judi online kan pahala itu. Tapi karena dasarnya seperti itu, maka itu bukan ketakwaan.
kenapa Bu kok sekarang pakai jilbab? Iya udah ubanan. Punten ibu ya, punten. Nah, kalau dasarnya nutup kepala dengan jilbab karena NU nutup uban, yaitu berarti domainnya bukan karena ketakwaan. Tapi kalau dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadangkala Bapak Ibu meninggalkan sesuatu atau menjalankan sesuatu itu kadangkala hati nggak berkenan, tetapi hati terdorong karena tunduk patuh kepada Allah. Nah, itulah ketakwaan. Dan ketakwaan yang kita ikhtiari, yang kita usahakan, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah ta'ala, itu akan menjadikan kita diberikan oleh Allah fasilitas pengarahan di dalam hal-hal kebaikan. Orang yang bertakwa pasti Allah berikan rezeki yang baik. Itu udah pasti. Soal kecil besar wallah itu domain Allah. Tapi artinya saya kuatkan di sini, orang yang berikhtiar untuk mengoptimalkan ketakwaannya, mengusahakan jiwa takwanya, maka Allah akan kondisikan dia pada kondisi yang baik. Sudah sangat maklum lah Bapak Ibu ngerti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam kondisi apapun Allah berikan kepada dia pengarahan yang baik. Allah arahkan dia kepada arah yang baik. Allah kondisikan dia kepada kondisi yang baik. Ya. Udah dapat semua. Kayaknya nggak fokus. Insya Allah pengajar di sini semuanya masuk semua. Apa yang disampaikan masuk. Gak apa-apa Ibu ya, sambil santai Bapak ya. Yang penting kebagian semua loh. Kebagian. Dua. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, apa yang Allah kasih kepada kita ketika kita bertakwa kepada Allah itu pasti baik. Apakah secara dohir manusia itu kita melihat kayaknya nggak sesuai ekspektasi manusia, tetapi itu adalah bentuk Allah menjaga kita. Karena takwa itu kan menjaga Allah dengan seluruh dengan seluruh bentuk syariat Allah, maka balasannya kita akan dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, anugerah yang Allah kasih kepada kita, kenikmatan yang Allah kasih kepada kita, rizki yang Allah kasih kepada kita, itu semuanya adalah diarahkan di dalam hal kebaikan. Ya, orang bertakwa dikasih rizki, pasti rizkinya baik. Mau besar atau kecil itu domain Allah. Tetapi pengarahannya adalah diarahkan di dalam kebaikan. Itu pertama, saya mau ngasih untuk mengarahkan kepada materi. Itu pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah pasti dikondisikan baik di dunia maupun akhirat. Itu udah pasti diprogram sama Allah, dicetak sama Allah untuk mendapatkan kebaikan di dalam dunia dan akhirat. Itu udah pasti. Karena salah satu doa orang yang mengikhtiari ketakwaan adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ya Bapak Ibu ya. Itu doa orang bertakwa, salah satu doa orang yang mengikhtiari ketakwaan. Dia pengen dikondisikan, dia pengen diberikan oleh Allah keadaan di dunianya baik, di akhiratnya baik. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, kebaikan dunia dan kebaikan di akhiratnya tentunya sesuai dengan ketetapan Allah, bukan sesuai dengan ketentuan kemauan manusia. Bukan.
Apakah para nabi dulu yang kena teror, kena bully, kena siksa para pengikutnya itu disebut nggak baik? Baik. Ala kulli hal, apapun yang terjadi kepada kita semua ketika kita mengikhtiari kebaikan itu adalah baik. Dan kebaikan itu Allah akan beri baik di dunia maupun di akhirat. Nah, wujudnya apa? Wujudnya, semoga Allah rizkikan kepada kita hal ini. Rasulullah berkata kepada kita, man razaqahullahu lisanan dakiron, siapa yang Allah rizkikan kepadanya lisan yang banyak berzikir. Rizki loh, rizki itu bukan gaji, bukan uang yang kita terima saja Pak, Bapak Ibu. Rizki itu sesuatu yang kita bisa manfaatkan, itu rizki. Nah, Bapak Ibu tadi dapat kue kan? Betul. Masuk mulut. Masuk. Itu rizki, ya kan? Tapi ketika megang kue yang samping nggak dapat kue, dikasih ke samping, berarti rizki siapa? Samping. Yang samping. Ikhlas. Itu rizki. Makanan sebanyak apapun di restoran atau di prasmanan yang kita makan, itulah rezeki kita. Pakaian sebanyak apapun yang kita miliki, yang kita pakai, itulah rezeki kita. Ya kan? Makanya ketika ibu-ibu marah lagi masak luar biasa, kemudian dimakan kucing tuh, kan bapaknya suka ngomong, ya itu mah rizkinya kucing. Itu kan? Betul kan? Jadi rizki bukan hanya uang. Maka istilah rizki itu sesuatu yang Allah kasih kepada kita dan itu kita manfaatkan. Cuma masalahnya, apakah rizki itu baik buat kita atau tidak? Semua yang dikasih kepada kita manfaatkan itu rizki. Orang habis nyolong kemudian dia makan enak, rizki dia. Tapi rizki yang sayyi'ah. Yang kita mintakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Dan orang bertakwa pasti diarahkan ke situ, Bapak Ibu. Seluruh apa yang diberi kepadanya dan kemudian distribusi dari apa yang diberi oleh Allah, itu semua diarahkan kepada kebaikan. Kenapa? Karena dia telah menjaga Allah, pasti Allah akan menjaga dia. Makanya ketika Rasulullah SAW mendengar ada orang, saya punya ini, Rasulullah bilang, wahai ibnu Adam, kamu bilang ini mali, ini hartaku. Yang namanya rizki itu apa yang kamu makan kemudian dikeluarkan, apa yang kamu pakai kemudian usang, apa yang kamu sedekahkan, dan itu sesuatu yang akan ada. 3 rizki itu. Yang kemakan, kebuang, itu rizki. Itu kan Bapak Ibu ya. Yang dipakai, kemudian usang, itu rizki. Nah, jadi jangan sampai menyikapi rizki hanya pulus. Sesuatu yang diberi oleh Allah, kemudian sesuatu itu dimanfaatkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, semoga rizki yang Allah kasih kepada kita adalah rizki yang memang bisa dimanfaatkan oleh kita, dan itu adalah mengarahkan kebaikan kepada kita. Nah, kembali kepada hadis ini. Man razaqallahu lisanan dakiran. Siapa saja yang Allah kasih rizki kepadanya lisan yang sering berzikir kepada Allah. Ini disebutnya lisan. Zikir hati berpahala. Misalnya Bapak Ibu lagi di WC, di sini aja, walaupun nggak berpok keluar, tapi kedengeran tuh aja. Ini bukannya dari 2 Jumat kemarin. Jangan-jangan fokus ngerjain kue, sound nggak keurus. Canda. Iya.
Nah, ketika bapak ibu di dalam toilet misalnya mendengarkan azan, bapak ibu boleh tetap menjawab azan loh, tetapi biqalbi, dengan hati. Boleh dalam salah satu pendapat boleh tetap menjawab, tetapi di dalam hati. Cirinya di dalam hati apa bapak ibu? Mulutnya tidak tergerak melafalkan, berpahala. Tetapi ketika hati itu berzikir dan mulut itu berzikir, pahalanya lebih besar. Gitu. Makanya disebut di sini lisanan dzakir. Aktivitas apapun yang kita lakukan sering banyak berzikir kepada Allah. Saya itu kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi santai, ya kalau nggak tasbih, kalau nggak istighfar, ya sholawat baik-baik daripada ngomong, gitu ya. Ini dalam rangka apa ya? Semoga mulut yang kecil masih banyak ngomongin orang ini nanti selamat dengan banyaknya zikir kepada Allah. Ini jangan main-main loh Pak. Rasulullah bilang alhamdulillahi tamla'ul mizan. Satu kalimat yang kita baca dengan kalimat tahmid alhamdulillah, ternyata itu bisa memenuhi beratnya timbangan yaumil qiyamah. Sederhana loh, ya kan? Sederhana. Makanya ada orang dulu kan ketika dikasih apapun tetap alhamdulillah, sampai-sampai dikasih musibah dia tetap alhamdulillah, karena bisa jadi dari musibahnya itu Allah arahkan kepadanya kebaikan. Subhanallah memenuhi langit dan bumi. Allahu Akbar memenuhi langit dan bumi. Kemudian la ilaha illallah itu yang dalam hadis apa? Di tokoh itu, seandainya seluruh amal apapun keburukan timbang di sisi kiri, kemudian kartu la ilaha illallah itu ada di sisi timbangan yang lain, semuanya kalah. Artinya kalah ringan itu. Yang dulu saya pernah singgung, kalau bisa Bapak Ibu jaga 7 kalimat ini. Yang kata Abu Las Samarqandi, siapa saja yang menjaga kalimat ini maka Allah muliakan kehidupannya. Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, ya. Kemudian Allah akan muliakan kehidupan dunia dan akhiratnya, dan Allah berikan kepadanya kehidupan yang mulia. Memulai sesuatu dengan membaca bismillah, selesai sesuatu membaca alhamdulillah, ketika berjanji mengucapkan insya Allah, kemudian ketika menghadapi sesuatu yang menurut kita agak berat, la haula wala quwata illa billah, ketika mungkin kita tergelincir dalam kesalahan, astagfirullah, ketika terjadi kepada kita musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seluruh hari yang kita isi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 7 kan ya? Bismillah, alhamdulillah, insyaallah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan selalu kita baca itu, orang yang sholat pasti sehari semalam membaca itu. Jangan kosongkan, ya, sederhana itu, tetapi itu bisa menjadi kekuatan kita di yaumil qiyamah. Wa qalban syakiran, dan hati yang bersyukur. Banyak bersyukur. Syukur itu sebenarnya bukan sebuah gaya ya, tapi sebenarnya kebiasaan yang kita bisa usahakan. Orang yang bersyukur itu orang yang mengusahakan dirinya melihat sesuatu pada sisi yang lain, gitu kan ya. Alhamdulillah masih begini orang seperti itu, kan gitu kan ya. Alhamdulillah saya masih begini, tetapi banyak orang yang belum bisa mendapatkan ini. Sedikit apapun belajarlah kita untuk banyak bersyukur kepada Allah. Apalagi memang Rasulullah menyarankan kepada kita doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang yang banyak bersyukur itu
nggak banyak ngeluh cirinya. Ya Bapak Ibu ya. Tapi orang yang banyak ngeluh berarti cirinya kurang bersyukur. Kalau orang bersyukur ya nggak ditambah. Tapi kalau bersyukur, bapak-bapak nih kalau bersyukur sama istrinya insya Allah nambah. Coba. Ini di sini Pak, di sini. Bukan di rumah beda. Canda deh Bapak Ibu. Allah pasti tahu. Soal nambahnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Soal tambahan kenikmatannya itu udah gak usah buyang Pak. Allah sendiri yang mengarahkan. Udahlah kalau kita tafakur berapa umur kita sekarang, dari perjalanan hidup kita mungkin menggagas kehidupan dari sekolah, kuliah, kerja. Coba tafakuri betapa luar biasanya Allah mungkin dengan memberikan kepada kita tambahan-tambahan sebab ikhtiar kesolehan kita. Pasti itu Pak, pasti ya, pasti. Santri ada yang pintar, ada yang biasa, tapi ini bagus sih pintarnya ya. Tahu-tahu di kampung itu 2 orang, ini santri pintar sama yang santri kurang pintar, tapi yang kepake santri yang kurang pintar. Loh itu namanya apa? Mazidah, tambahan yang Allah kasih. Teruslah bersyukur kepada Allah dalam berbagai hal, apapun yang Allah kasih kepada kita. Yang ketiga, wabadanan sabira, badan yang siap betah. Saya mengartikan sabira itu betah. Badan yang siap betah di dalam menghadapi apapun, terutama di dalam menjalani perintah-perintah Allah. Badan yang siap bangun di kala subuh, di kala mungkin kita berat untuk bangun. Badan yang siap pergi ke masjid Al-Ikhlas di waktu duhur, walaupun mungkin pengen istirahat, pengen apa. Itu sobiron ya. Badan yang badan yang sabar, harus berangkat kerja demi menafkahi istri dan keluarga. Niatnya itu ya, walaupun mungkin lagi masuk angin, badan kurang fit, pikiran lagi runyem, tapi dia berangkat itu menyabarkan diri dengan badannya. Kalau misal ditanya mungkin lah kagak enak tuh kerja datang berangkat di dalam kondisi seperti itu, tapi dia bersabar. Orang yang lisannya banyak berzikir, hatinya banyak bersyukur, badannya sabar di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Apa yang Rasul katakan? Faqad atahullahu fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Oh belum, yang ketiga, yang keempat. Ini buat kita yang keempat, wa zaujatan salihatan, pasangan hidup yang baik. Lisan banyak berzikir, hati banyak bersyukur, badan siap menjalani apapun kebaikan di jalan Allah, walaupun mungkin kurang fit dan segala macam. Kemudian Allah risikan kepada kita pasangan hidup yang baik. Udah itu yang kata Rasulullah, dia diberikan rizki berupa kehidupan di dunia yang baik dan akhirat yang baik. Istri itu dikenal setianya waktu kapan itu? Susah. Bu, istri itu dikenal setia kepada suami ketika kapan? Punya duit. Indah fakri zaujatiha, ketika suaminya kagak punya hepeng tuh rafuz zaujatu, seorang istri itu dikenal inda fakri zaujiha, ketika suaminya lagi nggak punya duit. Kalau lagi punya duit mah luar biasa. Bila kamu di sisiku, hati rasa kalau lagi gak punya duit, kok pantang membahagiakan aku. Aduh, coba ada uang Bang Di, nggak ada uang Bang Di.
Ditendang. Tapi bapak-bapak, saya balik tanya kepada bapak-bapak, kesetiaan bapak-bapak kepada istri wanita. Nah, kan tadi harus balance dong ya. Ibu-ibu setia kepada suami cirinya ketika suaminya nggak punya uang, lagi punya uang. Mohon maaf, banyak kejadian di masyarakat terjadi perceraian ketika ekonomi makin. Itu saya maklumi, nggak bisa kita rapikan itu. Urusan perdaringan itu luar biasa. Maka semoga diberikan rezeki oleh Allah. Amin. Nah sekarang kembali ke bapak-bapak. Bapak-bapak dikatakan setia sama istri untuk apa? Istri sakit. Nah, inda marodi zauzatihi. Suami itu dibilang setia kalau istrinya lagi sakit. Nggak sakit nggak setia nih. Ya kan? Kalau istrinya lagi nggak sakit masih bisa dandan, masih bisa gerak, wah. Tapi kalau lagi sakit di situ cobaannya, apakah suami itu setia atau tidak? Insya Allah di sini setia semua. Kelihatan dari muka-mukanya. Lagi istri lagi sakit bertahun-tahun kan pikiran pikir berjalan tuh. Oh, boleh ini mendua karena udah gak bisa ngasih hak loh. Kan gitu kan? Tetapi dia terus, masya Allah luar biasa. Ya, punten secara jujur aja. Kalau suami suami lagi sakit, istri kan rempong kan, mijitin. Tapi coba kebalikan, kalau istri lagi sakit, suami rempong kan? Rempong. Ya itu ya, bawa bapak itu. Tidak semua, Ustaz. Tidak semua laki-laki. Yang namanya sesuatu itu ada istisnanya. La ilaha illallah. Yang benar Itu kan. Innal insana lafi khusrin illa alladziina. Tidak semuanya. Jadi enggak absolut semuanya seperti itu. Tidak semua laki-laki seperti laki-laki di jamaah ya kan, insyaallah setia semua. Kalau yang dirisikan setia. Udah, tanya jawab aja. Silakan. Iya, mau aja. Mangga. Bagus, silakan bagus. Saya ada pertanyaan besar, tapi biasalah di luar kopi ini ada kasus ini ya. Sholat itu membaca Al-Quran itu dibaca gitu ya. Iya. Dipakai itu ya. Iya. Ada kajian itu. Itu yang pertama. Yang keduanya itu di dinding di depan sholatnya itu ada gambar sejadah sih. Sejadah. Jadi di tempat pas imam itu ya. Nah ini bagi saya ini kasus baru gitu ya. Bagaimana ya? Jadi ada dua hal itu. Iya. Pertama membaca, karena udah hafal. Iya. Jadi Al-Qurannya ada di depannya. Terima kasih. Yang keduanya terus ada di situ gambar sejadah sih. Sejadah. Persis di depan. Ya. Seperti apa itu jadi? Mengenai ketika kita sholat sambil memegang mushaf dalam rangka membaca Al-Quran. Kalau ini ada di ini tuh ada apa? Qurannya itu ada di depan itu Stand. pakai stand gitu. Oh, pakai stand. Stand. Buat apa? Apa-apa. Semua jumhur ulama berpendapat tidak mengapa. Kalau kita memang pengen memperpanjang bacaan, terutama ketika kita sholat malam atau sholat yang lagi sudah dijanjikan bareng-bareng. Jamaah ini sholat jamaah. Iya, kalau sholat jamaah sepatutnya cuman baca ya. Iya, makanya di Fatihah itu ya sebenarnya mungkin keinginan saya itu Iya. artinya gini. Kalau saya jujur aja baca hafalan saya sangat pendek. Iya. Berarti pendek-pendek aja. Suatu saat pengen juga panjang. Pengen panjang. Tapi ya kalau panjang kan hafalan saya sangat terbatas. Ya, Ya, tapi mungkin- saya boleh sarankan Pak Guru, kalau untuk sholat berjamaah ketika jadi imam, carilah yang sederhana. Nah, orang-orang juga panjang-panjang. Iya, jangan terlalu banyak Pak. Kenapa? Karena di belakang ada anak kecil. Karena di belakang ada yang lagi
mesen Grab cepet-cepetan tuh. Karena yang di belakang ada yang lagi greges badannya sampai pakai jas kayak saya gitu kan. Karena sering sholat berjamaah itu, kalau ninggalin sholat berjamaah kan enak, tapi badan lagi masuk angin gitu kan, kantong kering, tapi tetap berangkat. Nah, gitu. Jadi punten tagesnya semua bapak-bapak yang diberikan amanah jadi imam, mudahkan. Pokoknya rumusan sholat berjamaah satu, imam mengerti keadaan makmum. Makmum wajib mengikuti imam, dan itu panduan sholat berjamaah secara umum. Nah, tetapi dalam konteks bagus, misalnya pengen bacaan di luar biasanya, kan kadang-kadang jamaah suka bosan juga ya. Paling Pak Ustadz ini, aduh kul deh. Kalau udah Pak Ustadz ini dua alam ya, alam semua. Ada kan? Dua alam. Iya. Aduh, hidajah ini. Silakan lama hidajah. Nasrullah udah ketawa nih. Misalnya Bapak pengen gitu ya, boleh. Tapi punten, secara fikih gini, mana yang terbaik, membaca full surat atau membaca sebagian ayat? Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' menerangkan ketika mentarjih, bahasanya mentarjih, yang paling terbaik adalah full membaca surat. Gitu. Full membaca surat walaupun sedikit. Dalam hal keutamaan ya, dalam hal keutamaan. Tetapi kalau untuk memberikan seperti penyegaran, suasana yang lebih beda, silakan. Tapi tetap saya sarankan jangan terlalu panjang. Sederhana aja. Misalnya kita baca beberapa ayat, ya sekedar kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, misalnya gitu ya. Gitu. Yang kedua, kalau di depan kita ada sebuah gambar, apapun bentuknya, maka dalam hal ini kategori ulama ketika kita sholat ya, di depan kita ada sebuah gambar, apapun gambar itu, apakah gambar sejadah atau gambar, mohon maaf, seperti gambar Ka'bah di masjid juga ada kan ya, Masjid Madinah, Ka'bah, sebenarnya itu sebuah kemakruhan. Jadi ngasih gambar Ka'bah di depan itu kurang bagus sebenarnya, ya, makruh. Karena kenapa? Karena itu bisa memalingkan kita dari khusyuk kepada Allah. Bahkan dalam satu pendapat wajib merem kalau di depan kita ada sebuah gambar, misalnya gambar perempuan telanjang. Misal kan bisa aja lagi sholat Idul Fitri, Idul Adha, pakai koran, tutup Playboy. Wah, itu di dalam hal yang ditanyakan orang-orang bagaimana merem di dalam sholat, hukumnya dalam hal ini wajib merem. Karena kalau dia nggak merem, khusyuknya beda. Khusyuknya ke tempatnya, paham ya? Gitu Pak Mas ya. Jadi sebenarnya ada bacaan di depan itu sebenarnya makruh untuk kita lihat. Di dalam kitab Kasifatu saja itu termasuk di dalam al-makruhatul fi shalah. Maka kepada jamaah rahimahullah taala ya jaga-jaga juga kalau kita jadi makmum ya, hindarilah misalnya kita punya kaos bacaannya macam-macam gitu ya, yang baca bego ya, kita yang baca bego. Aduh ya Allah, jangan. Punten gitu Pak bisa. Ide ketua DKM, jadi saya juga ini makanya bertanya ini gimana ya, jujur aja memang ketika kita sholat itu ada gambar gitu, jadi memang terganggu pasti. Cuman ya tadi repotnya gimana nurunin. Iya. Oh itu masih bisa juga. Ya sebenarnya kalau sebenarnya yang penting kita tidak terpesona dengan itu. Ya, agak susah sih Ustaz. Agak susah ya. Ada ini karena apa? Ya saya berusaha untuk di belakang ini ya, jadi semacam cadangan lah gitu, berusaha kan saya termotivasi karena orang yang dekat imam itu pahalanya insya Allah berapa kali baris pertama itu kan berarti luar biasa kan gitu, tapi ya itu berhadapan jadi gitu langsung di depan ini ya, ini ada bacaan. Iya, gitu. saya geser aja ke samping kiri
Makanya banyak masjid-masjid di daerah sekarang udah berubah, Pak, kosong, banyak kan. Walaupun ada kaligrafi di atas, masa orang sholatnya begini, Pak, mungkin kan. Tapi yang dulu pernah ada ukir-ukiran di bawah, sekarang udah nggak ada. Semakin orang mengerti, jadi akhirnya nggak bagus untuk memperindah masjid, tetapi memperindah masjid itu ilmu, tatanan ini, tatanan ini. Demikian bagus ya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada? Kak, monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya mau nanya berkaitan dengan hikmah kehidupan. Karena tadi bicara tentang pahala Pak Ustadz ya. Masa tua ini kan fase pemurnian amal. Sekarang lagi ada sepak bola. Saya mengamati begini Ustaz, waktu ke melawan Spanyol ya. Saya lihat Cristiano Ronaldo itu di depan itu kan kok hanya penantang lari sana sini, begitu dapat bola dia masukin, yang punya nama itu Ronaldo. Tapi ada kipernya, Diego Costa, ada backnya Semedo, Diaz, dan sebagainya. Nah itu dari segi pahala, mana yang lebih pahalanya lebih diterima Allah yang kemuliaan di mata Allah. Kalau di dunia bola itu mungkin secara duniawi Ronaldo kan hebat, tapi ada orang yang kerja lebih keras gitu. Ini bola ya, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita bekerja begitu terjadi. Nah, biar nggak loyo, harus semangat. Kira-kira tetap kita terima yang mana? Lebih mulia, lebih besar yang mana itu? Mainan Pak, mainan kalau ibadah. Ronaldo udah kalah. Enggak masuk dalam topik. Lebih besar mana? Kalau tidak ditanya siapa yang lebih besar pahalanya, tentunya waladina jahad, orang-orang yang lebih bermujahadah, gitu ya. Memang kadang tampilan itu melupakan kerja keras orang lain. Dulu saya pernah bercerita ketika ada orang yang pertama kali menundukkan ketinggian Mount Everest. Everest apa Everest? Siapa namanya? Siapa ya Bapak Ibu? Yang orang pertama kali yang bisa? Orang Inggris kan? Iya. Tapi siapa yang berjasa menjadikan dia bisa itu? Pemandunya. Pemandunya. Maka ketika orang ngincar dia untuk dipoto, diwawancarai, orang itu dia. Tapi ada satu wartawan bilang, Pak, kenapa Anda kayak ini? Padahal kan Anda pemandu. Ya, karena saya bukan tipe orang yang pengen kelihatan. Karena saya bukan tipe orang yang seperti itu. Saya tipe orang yang mengantarkan orang berhasil, sedangkan dia dari si Norgay adalah orang yang pengen berhasil. Lawang dia sebenarnya pengen naik, kalau nggak suruh saya naik nggak bisa. Karena selangkah kaki lagi yang nggak kelihatan itu, kalau bukan saya suruh dia melangkah, dia nggak bakal melangkah. Seandainya saya sendiri yang melangkah, saya yang terkenal, tapi bukan saya yang terkenal. Jadi di dalam kejamaah, siapakah yang paling utama? Siapakah amal yang paling besar? Orang-orang yang banyak bermujahadah di dalam hal kebaikan. Ya kan ya? Ronaldo menggolkan, tapi di belakang ada kiper yang luar biasa. Ada pemain tengah yang mengatur strategi. Ada pemain samping yang siap. Ini wawancara bola apa sih? Kan gitu kan? Itu namanya kan pekerjaan. Jadi semuanya sebenarnya seharusnya punya nilai. Dan tetap Allah itu adil Bapak Ibu. Seandainya kita gak kelihatan orang, tetapi jasa kita besar, Allah akan memberikan kepada kita jasa yang besar. Sebab Allah katakan secara universal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Seandainya Bapak Ibu berjamaah di sini gak pernah jadi imam, kalau imam kelihatan, ya kan? Ibu hanya sebab bapak ibu hanya sebagai jadi makmum, nggak kelihatan orang, mungkin nggak begitu kelihatan orang, tetapi bapak ibu punya kontribusi yang besar, maka itulah
suatu saat nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Setiap dalam bekerja apapun di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun, siaplah untuk memberikan lebih ikhtiar lebih baik dalam kebaikan. Nggak perlu kita banyak menuntut orang untuk melihat kita. Ada banyak orang yang pengen dilihat tapi kerjanya justru sederhana. Tapi banyak orang yang nggak mau kelihatan tetapi justru dia menjadi penopang hal itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling utama, siapa yang paling banyak pahala, orang yang punya kontribusi di dalam. Orang yang ngegolin tapi kalau nggak ada yang asis nggak bisa ngegolin kan? Gitu kan? Betul Bapak Ibu. Ya, betul ya. Ketika kemarin apa namanya Bellingham ngegolin, kalau nggak ada Saka yang ngasih asis, nonton Pak Ustaz, nonton. Melihat perkembangan justru Inggrisnya ya. Itu kan melihatnya Haaland terus kan. Siapa yang ngasih sebulan ke Haaland itu waktu kebuntuan dengan Brazil ya? Pertama orang itu susah. kalau yang tadi Pak Sugiono bilang kalau semakin umur melihatnya yang itu bukan yang ini, ya kan? Ini anak ini jadi artis ngelihat emaknya. Orang ini jadi terkenal, jadi penceramah, jadi ulama. Tuh lihat gurunya, tuh umur lihat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jam santri itu ya Bapak Ibu, semoga sehat ya semua. Dengan kesederhanaan dan keumahan kita Bapak Ibu, kita berharap kepada Allah lisan kita diberikan oleh Allah rizki untuk banyak berzikir kepada Allah. Hati kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk banyak bersyukur. Badan kita bisa kuat, betah bersabar di dalam menjalankan apa kebaikan yang jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah rizkikan kepada kita pasangan hidup yang baik untuk kita, yang membawa kebaikan dan kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kul yang malu ala syakilati. Silakan bekerja dengan porsi masing-masing, dengan pilihan masing-masing, tetapi semuanya berada di dalam tujuan yang sama untuk keberhasilan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi maulana badi'ul kauni sawana aliyul qadri na'buduhu satirul khalqi subhana hamidur rabbi nahmaduhu bisirril hamdulillah azimul jahi nushhiduhu bi annal kull